begitu, weh, udah mau dapat kerjaan nih, akan jadi manajer. Wah, akan jadi manajer di perusahaan. Wah, dia bangga sekali. Sudah tekan kontrak dan tinggal masuk hari pertama. Saat hari pertama, jalannya juga seperti manajer. Tiba-tiba ada yang naik sepeda, nabrak motornya dia. Bapak nggak tahu siapa saya. Siapa ya saya? Saya manajer Pak di perusahaan itu Pak. Apa? Ini sponsor Pak. Ya. Dan setelah masuk perusahaan, dia masuk ke kantornya, duduk. Nah, ternyata yang naik sepeda tadi adalah direktur utama pemilik perusahaan. Dan ternyata nggak jadi manajer. Hey, apa sih kebahagiaan itu? Coba saya tanya. Kalau menurut siapa? Pak Farhan, kebahagiaan itu apa sih? Contohnya, yang membuat Kak Farhan senang saat jatuh cinta? Ada di sini ada? Mana? Wow, oh belum. Subhanallah, anak yang sangat mulia. Amin, kita aminkan sama-sama. Amin. Makanya kalau 40 orang yang mengaminkan, dikabulkan. Semoga bisa membahagiakan orang tuanya ya. Karena saya juga bahagia. Ingin bahagiakan orang tua saya, dapat jelur. Sama-sama. Nah, bila nomornya nanti ya. Oke, lagi next. Pribadi bahagia apa sih? Pribadi bahagia ialah pribadi yang tahu untuk apa ia ada di dunia. Pribadi bahagia adalah pribadi yang tahu potensi apa yang Allah titipkan kepada saya. Dan potensi ini adalah untuk saya berdakwah di jalannya. Apakah berdakwah harus selalu jadi guru ngaji? No, karena seluruh alam jagat raya ini adalah ilmunya Allah. Saat teman-teman memfokuskan kepada bidang biologi, di situ teman-teman memperdalam ciptaan Allah. Tanpa kita mengatur nafas kita hari ini 2533 tarikan. Kita nggak mikir itu. Terus kita pun tidak memikirkan kotoran kita siapa yang mengurus. Wow. Kenapa saya ceritakan ini? Karena teman saya mengurus itu. Kenapa lucu? Karena luar biasa sekali. Kalau nggak ada yang ngurusin itu apa jadinya? Wah, kita bisa belajar dari mangkok. Ini kisah nyata. Ada sebuah mangkok yang ditemukan oleh ibu-ibu. Dan mangkok itu digunakan sebagai tempat koin-koin untuk dia bekerja sebagai tukang minta. Setelah orang tua itu meninggal, mangkok itu ditemukan oleh seseorang dari SMUN 7 Bekasi. Dan ternyata mangkok itu adalah penemuan langka di zaman purba. Dan dimasukkan ke museum dan dia mendapatkan berapa triliun dari mangkok itu. Wow. Dan itu kejadian nyata. Ada di museum apa saya lupa. Karena sesuatu barang bisa menjadi apa tergantung siapa yang memegang. Jadi teman-teman saat mendapatkan guru yang mencintai teman-teman, bahagiakan lagi ya, karena ia selalu berjuang untuk membahagiakan teman-teman. Dan salah satunya adalah Bapak kita. Yeay! Yes! Wow! Pisau punya peranan. Saat digunakan untuk memasak, dia akan berfungsi secara optimal. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh, maka dia akan menjadi kecelakaan. Apalagi kita bisa belajar dari sepatu. Sepatu biasanya dipakai untuk apa? Kaki. Kalau buat itu orang bisa nggak? Bisa banget. Tapi itu akan menjadi kecelakaan lagi. Ada lagi kipas angin. Yang tadi saya pakai jargonnya adalah kipas angin. Saya senang sekali melihat kipas angin. Makanya request kipas angin banyak. Teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai kipas angin atau sebagai telinga. Telinga ini kalau dipencet-pencet nggak sakit ya, nggak sakit. Maka orang yang pintar mendengar
dia tidak mudah sakit hati. Kalau tidak bisa mendengar, orang belum jelasin sudah langsung sakit hati. Kalau kipas angin kita bergerak terus menerus. Iya, kipas angin kalau bergerak, kalau dilemparin anggur, kira-kira anggurnya mental atau kipas anginnya yang rusak? Kenapa? Anggurnya sayang, iya, dapat 4. Satu kasih temennya. Pokoknya bagi-bagi aja. Nah, kalau kita bergerak terus, kita lakukan terus, kita ubah cita-cita kita lakukan yang terbaik, maka orang ngomong apa saja yang ingin melakukan hal-hal yang negatif kepada kita, bilang, mana bisa kamu bisa, ini enak banget ya, mana bisa kamu lakuin ini. Orang itu akan entah, karena kita terus bergerak melakukan hal-hal positif. Selama kita terus bergerak melakukan hal-hal positif, maka kita akan menyejukkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan salah satunya dibuktikan oleh teman-teman hadir saat ini. Gimana teman-teman yang lain? Istirahat, libur, tapi teman-teman hadir. Oke, boleh kasih jempol untuk teman-teman semuanya? Oke, next. Berarti kita diciptakan untuk apa sih? Apa sih potensi kita? Dan potensi itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini adalah contoh mereka yang bahagia menemukan kesuksesan di bidangnya masing-masing. Next. Siapa dia? Rudy Hairudi. Dia terkenal dengan apa? Lagi. Ini Rudy Hadiswarno terkenal dengan apa? Hairudi. Ini siapa? Rudy Hartanto Kurniawan terkenal dengan apa? Siapa yang suka bulu tangkis di sini? Wow, luar biasa. Mari kita main di depan ya. Nah, sama-sama Rudy tapi bisa beda-beda kemampuan. Kalau misalnya dibilang Rudy Hairudi dibilang paling cerdas, di bidang apa Rudy Hairudi? Masak. Berarti bidang yang lain jadi nggak cerdas dong ya. Jadi teman-teman sama ada yang bilang, ih kamu kok nggak bisa banget sih? Masalah gue. Ya gitu. Oh tenang, ternyata kecerdasan kita beda. Kemarin Kak Ayu bilang Ayu ahli di bidang komputer dan temannya ahli di bidang masak dan temannya selalu disanjung-sanjung di toko. Akhirnya saat dia mau mengerjakan, wow, ternyata enter saja dia tidak tahu fungsinya apa. Berarti gak ada orang yang bodoh ya, tapi mereka memiliki kecerdasannya di bidang masing-masing. Kalau orang bilang kamu bodoh, berarti dia yang tidak tahu bahwa kecerdasan itu ada banyak. Ada 9. Kalau Gartner yang mencetuskan kecerdasan itu ada 9. Biasanya Mas Iwi mensingkatnya dengan LSM miskin. Kecerdasan linguistik, L, S, kecerdasan spasialis, M, kecerdasan musikal. Ada lagi yang tahu? LSM miskin, M, musikal. Ada apa lagi? Musikal lagi? Oh enggak. Kecerdasan linguistik itu apa sih teman-teman? Bahasa. Juga dia bisa jadi jurnalis. Kalau kecerdasan musikal, musik. Ada seorang teman, ada anak kecil, dia ketuk, tapi orang tuanya marah-marah. Tapi ternyata orang yang tahu sebuah kecerdasan, ternyata setiap ketukannya memiliki nada yang sangat indah. Jadi carilah kecerdasan teman-teman di bidang mana. Siapa yang pernah nonton Laskar Pelangi? Di sana ada siapa aja? Ada Ical? Terus yang jago di seni siapa? Kohar. Ahar. Terus yang paling pintar? Ikal. Yang rambutnya keriting? Siapa? Lintang. Oke. Di situ yang paling cerdas siapa? Lintang cerdas di intellectual questionnya. Kalau di sekolah raportnya di atas rata-rata. Tapi apakah dua temannya cerdas? Si Mahar kalau raport di bawah rata-rata. Tapi saat mengadakan pentas seni itu jadi juara. Ternyata dia punya kecerdasan di bidang seni. Dan si Ical benar ya? Apakah dia juga cerdas? Cerdasnya apa? Ternyata dia punya kecerdasan interpersonal. Di mana orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini gampang bergaul. Di mana ada dia jadi
ramai. Di mana dia semua jadi bisa berkumpul. Ternyata 3 mereka memiliki kecerdasan yang masing-masing. Kalau ada guru yang bilang anak ini salah satunya bodoh, berarti dia yang tidak tahu kecerdasan mereka. Next. Nah, ini dia para super power yang memiliki kecerdasan. Maaf, ini kurang sopan, tolong diklik lagi. Terima kasih. Kalau Superman terkenalnya kalau pakai CD-nya di luar. Kalau di dalam jadi Armin. Kalau Batman di mana? Wah, ini ada nih. Terkenal dengan lalu. Lagi. Sahabat Rasul pun, Rasul adalah seorang guru yang cerdas. Beliau sudah kalau Abu Bakar ini cerdasnya di bidang dermawanan. Kalau Ali bin Abi Thalib cerdas di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib dapat dijulukan apa teman-teman? Kuncinya ilmu atau pintunya ilmu? Kuncinya ilmu. Ada Umar bin Al-Faruq, dia yang sangat berani sekali. Wah, kalau Rasulullah pernah berdoa, ada 2 musuh besar Islam berdoa, Tuhan, jadikanlah satu orang di antara mereka menjadi pembela Islam. Dan masuklah Umar. Wow, kalau mereka semua punya, kita pun pasti punya. Saat kita sudah punya, saat kita sudah punya, ternyata itu tidak cukup. Kadang kita merasa tidak mengoptimalkan apa yang kita punya. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah mengetahui potensi adik-adik di mana? Siapa yang sudah menemukan? Oke, sebenarnya adik-adik sudah menemukan, tapi ada kendala-kendala eksternal.